Oke, apa kabar Rek? Wah, tahes terus ya. Mudah-mudahan tas Rek kata tahes itu repot masalah itu. Nah, soal podcast kali ini ngundang konco sing istimewa ya. Rek. Kode ya, kode biasanya kan kanal terus saya ini ngundang kode. Nah, ini adalah orang yang mendirikan Ruang Bertumbuh. Sebagian mungkin wis kenal dan sebagian belum. Langsung aja tak kenal ya. Mbak Arum, apa kabar? Halo Halo. Om Yos, apa kabar? Halo. Tak panggil Mbak apa ya apa ya? Jangan Atau ses. Ibu, jangan ses gini ya. Gini Mbak. Oke Mbak, hari ini itu kan muncul mungkin zaman gap ya antara generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Gen Z dan macam-macam. Ada jarak yang masih hidup dalam satu ruang yang sama. Nah, di ruang bertumbuh melihat ini kayak opo. Generational gap itu saya kira nggak bisa dihindari sih Om Yos. Ya. Dan akhirnya juga kita harus mengakui bahwa kita lagi eksis di dunia post-truth nih. Dan pasca modern ya Pasca kalau aku bilang ya. Dan bahkan kita bukan hanya generational gap dengan sesama manusia loh. Dengan teknologi. Termasuk apa yang sekarang jadi ini gaptek lah deepfake AI yang hari ini segala macam yang kita lalui benar-benar ada keterlibatan benda itu. Kadang-kadang kita nggak bisa menegasikan kan bahwa seolah-olah generational gap itu hal yang harus diberikan solusinya gitu ya. Kalau dari saya dan teman-teman di Ruang Bertumbuh sih ngelihatnya generational gap itu sekiranya bisa jadi cermin untuk ngelihat kekurangan dan kelebihan masing-masing itu sih Om Yos. Oke, jadi nggak perlu ditolak nih, harus dihadapi. Iya, karena cepet banget loh, apalagi pandemi kemarin itu kukira juga ikut mengakselerasi ya. Perbedaan signifikan yang jelas sekali nih antara satu generasi dengan generasi yang lain. Dan mau nggak mau hari ini di sektor pendidikan, di industri, profesi, kita udah ketemu setidak-tidaknya 3 jenis generasi ya. X, millennials, Z, yang alpha anak cucu kita aja ini udah mulai melebarkan sayap dan bahasanya makin gimana lagi nih. Aku kira kalau misalnya kita menolak bahwa mereka akan ikut meramaikan dunia fana ini ya, itu sama aja kita nggak mencoba untuk memahami mereka sih. Dan artinya mencoba gimana positioning kita nih. Artinya dalam konteks seperti itu, ketika setiap generasi kan punya nilai dan norma masing-masing. Artinya ketika generasi ini berinteraksi bersama, apakah perlu nilai dan norma ini disamakan atau ada perlu gate atau apa misalnya supaya tidak terjadi makin gap, karena gap justru kadang dari komunikasi juga bisa terjadi gap misalnya seperti itu. Iya, makanya aku kira ya lebih baik akan ada lebih banyak forum di mana kita bisa diseminasi ide-ide bersama, ketemu di satu tempat ya, supaya kita jadi ngerti nih, mindsetnya kakak atau om, tante, bapak dari generasi yang ini begini. Dan kita juga ngeliat adik-adik kita nih yang sekarang lagi secara demografis paling besar di konteks sensus penduduk gitu ya. Artinya kan mereka yang sebenarnya memegang kunci gimana shaping the nation in the future ya. Nah, hal-hal tertentu kan kita mau nggak mau tuh harus dapat satu background yang sama sih kukira. Dan contoh yang paling menarik itu ya waktu pilpres sih kemarin aku lihat ya. Kita mau nggak mau ngelihat banyak misalnya, ini sorry karena aku dosen ilmu politik, jadi contohnya yang paling relevan itu ya aku bisa lihat ya. Pemilih-pemilih dari Gen Z ini seneng sama hal-hal yang mudah dicerna secara audio dan visual. Sementara kita nih mungkin ya millennials, X dan lebih ini lagi yang boomers
kepingin mana datanya secara tertulis Oke, yang bisa dilihat, muatannya apa, nih, betul, misalnya bobot seperti itu. paling nyatanya apa yang bisa dirujuk kalau bisa. Oke. Sebenarnya kalau Gen Z itu dia mereka bicara kan hari ini nih. Oke, artinya kontestasi pimpinan sebuah nation Indonesia cukup dijogetin aja bisa menang sebenarnya kan dalam Iya. konteks ini ya. Dari Akhirnya persepsi, gitu dari ya. persepsi mereka tuh kayaknya mereka Lucu. iya, anxiety-nya kan gede ya. Mereka tuh orang-orang yang anak-anak muda ini nih punya satu trust issue. Aku ngeliat tuh anxiety sama overthinking parah ya. Jadi mereka senang hal-hal yang dikemas ringan, Om, aku lihatnya. Oke. Karena di ruang kuliah pun itu ya fenomena yang jelas terjadi adalah mereka tuh jarang loh nyatet. Oke. Nyatet kayak kita ngomong apa, nyatet poin-poin yang mereka buat sendiri, hasil abstraksi dari yang dia dengar dari dosennya. Terus dia mencoba pointers gitu ya. Itu kan itu proses menyimak ya. Ya. Tapi hari ini ya kita buka slide perkuliahan kita, bahan ngajar kita ya kan mereka tinggal buka handphone dia Selesai foto. potret gitu aja ya. Kadang-kadang bisa dengan mudah bilang, saya boleh minta bahan ya Bu? Ya. Hal yang mungkin dulu kita zaman kuliah nggak berani kita ya, minta. gitu ya. Oke. Dan apa namanya referensi mereka juga, aku nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan yang kulihat di ruang kuliah adalah memang literasinya rendah ya, yang aku harus akui ya. Jadi keinginan dan kemampuan membaca secara komprehensif itu kurang. Bisa jadi disebabkan terbiasa mengkonsumsi berita instan yang sudah bisa dilihat secara audiovisual less than 3 minutes di IG, di TikTok, di YouTube. Even hari ini aku ngelihat tren di mana YouTube itu jadi semacam ruang new academics loh. Ruang new academics itu artinya kayak mereka kalau ngeliat satu fenomena di TikTok atau lalu rembesannya lah, sisa-sisanya tuh dibikin ulang untuk ditaruh di IG. Mereka masih curious, baru mereka masuknya ke YouTube tuh, yang videonya agak lebih panjang dengan grafis dan data. Yang artinya itu kan kalau ngomong relates atau apa kita lah yang way older itu, kita kalau kepengen tahu sesuatu kita ke perpustakaan, kita baca. Nyari atau nyari teman diskusi atau dosen atau siapa yang kita anggap mentor untuk ngajarin kita perspektif tertentu. Mereka jarang kayak gitu. Oke, artinya di sini kan bisa dilihat semacam begini ya, ketika narasi itu dibangun, itu kan cenderung short ya sekarang ya, dengan hadirnya short memory gitu. Dampaknya apa sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif akademik misalnya seperti itu? Short memory itu paling gampangnya kelihatan kalau di dunia akademik yang dihadapi oleh para mahasiswa adalah ketidakmampuan menjelaskan satu fenomena dengan baik. Jadi diksi mereka kurang. Kosakata, diksi, cara apa namanya, angle, kalau biasa kita ngomongnya angle ya. Itu kurang sih Om. Jadi benar-benar kalau membaca tuh, saya misalnya satu kelas ada 40 anak, 40 mahasiswa yang mampu menulis baik itu paling 2-3 orang. Selebihnya itu ya copy paste. Kalau nggak copy paste mungkin parafrase. Kadang-kadang sumbernya juga ya, kalau ngomong secara akademik kan memang lebih rigid ya. Kadang meskipun standar rigid sumber-sumber itu udah kita kurangin, ya memang mereka jarang masuk ke perpus gitu. Mereka cuman, bagi mereka tuh jendela ilmu pengetahuan ya internet. Ya mana di internet itu kan apapun kita harusnya sebenarnya lebih ini lagi ya, lebih kritis lagi, karena udah nggak tahu semua informasi juga akurat kan. Betul, dan nggak tahu bagian mana itu kan triangulasinya gimana. Tapi kan ya begitu ya, akhirnya yang paling jelas adalah ketidakmampuan menjelaskan satu problematik atau fenomena yang mereka sendiri sebenarnya minati gitu loh Om. Jadi kesulitan mereka untuk mengabstraksi nih ngapain sih disuruh bikin paper 2-3 halaman itu, mereka akan bisa sangat bingung. Tapi hari ini kan yaitu muncullah satu fenomena yang jeleknya dari itu kan,
joki-joki nih. Ya. Jadi setiap kuliah ada joki Ya. apa. Jadi bisnis tersendiri itu Jadi ya. bisnis. Aku nggak tahu, tapi emang aku kira ya Gen Z ini kalau aku harus kasih applause itu adalah ngelihat celah tuh emang cepet banget. Ya. Segala Strava buat lari aja kan apps. Kebutuhan untuk eksisnya tuh gede gitu. Gede ya. Nah, dengan kondisi yang semacam itu, bagaimana dengan perspektif politiknya misalnya? Dalam arti ininya apa keterlibatan mereka sebagai subjek di dalam konteks apa istilahnya konteks politik ya negara ini misalnya seperti itu. Nah kalau bicara kan youth, beda banget nih misalnya dengan gerakan yang 98 dengan yang anu itu kan nampak sekali ya perbedaannya. Ya aku kira itu ada kita perlu menyadari ada faktor struktural ya. Jadi infrastruktur dan suprastrukturnya itu kukira kalau di compare ke 98 kurang apple to apple sih Om Yos. Karena hari ini kita ada dalam ya suka nggak suka bilang pendalaman demokrasi nih. Aku nggak bilang kita lagi dalam fase negara udah selesai nih berdemokrasi. Faktanya enggak. Karena ini kan bonusnya itu kan. Iya. Faktanya belum nih. Cuman kan kita nggak bisa bilang kita dalam dunia yang tidak ada apa namanya kegiatan politik formal yang inilah yang selayaknya ada di dalam sistem demokrasi gitu. Maksudku akhirnya eksistensi anak-anak muda ini punya gayanya tersendiri gitu loh. Dalam menyikapi itu. Gitu. Menarik. Gaya yang tersendiri itu apa? Emang kita masih ini ya kita bisa lihat kemarin yang terbaru banget kan banyak nih yang turun nih. Diseminasi informasi mereka tentang satu isu itu kebanyakan kan mereka dapat dari sosial media tentunya. Ya, sementara kalau zaman 98 atau mungkin lebih lama lagi nih 66 kantong-kantong gitu kan. Kampus malam zaman belum ada apa namanya normalisasi kampus kan mahasiswa itu kadang-kadang bisa 7 tahun 8 tahun masih mahasiswa tapi udah kerja juga ya kan. Nah kalau hari ini kan mereka dituntut banyak hal sebenarnya lulus cepet apa namanya belum ada terlalu banyak ya intervensi terhadap kegiatan kampus ya. Aku kira sih yang aku tahu yang bisa aku confirm adalah kadang-kadang mereka mau aksi pun ada hambatannya. Sementara kalau 98 aku pikir itu udah lebih masa aksi yang lebih gede lagi, makanya aku sebut ada prakondisi dan suprastruktur yang agak berbeda sih aku kira. Jadi kalau dibikin komparasi itu kurang apple to apple meskipun kalau secara tren ya bisa lah dimasukin terakhir apalagi yang waktu omnibus law yang paling gede itu ya. Yang gue lihat kan artinya yang bisa disyukuri dari mereka adalah mereka bukannya berjarak banget sebetulnya sama dunia kesejahteraan sosial, soal negara, soal demokrasi itu sebenarnya enggak. Cuman pendekatan dan cara pandang mereka itu emang berbeda sih Om. Dan itu berefek sama apa ya? Makanya mereka seneng hal-hal yang bisa mereka nikmati bahkan meskipun sebenarnya informasinya itu tidak menyenangkan. Nah itu yang aku lihat. Jadi seneng dijogetin, apa sedikit tuh dibikin jokes, dibikin bercanda, sedikit-sedikit dibikin anthem nyanyi-nyanyian. Sarkastik sih sebenarnya ini anak-anak sekarang lebih sarkas gitu. Sebenarnya itu ya. Iya. Terbacanya di situ ya. Sebenarnya, nah ini kan menjadi sebuah paradok misalnya ketika pelaku atau apa istilahnya operator politik di Indonesia ini masih generasi X ke atas misalnya ya, dengan yang sebenarnya masa depan politik bisa dipegang nantinya oleh ini. Nah, ada pandangan misalnya, apakah perilaku politik yang nampak banal, misalnya seperti itu. Nah ini benar nggak sih ini disikapi dengan konteks yang seperti apa sama anak-anak ini? Seperti misalnya seperti itu. Jadi kalau ngomong banalisme politik ya, Om, anak-anak muda hari ini nih, mereka tuh awareness terhadap isunya ada, cuma ya itu ya aku bilang ada banyak juga hambatan secara struktural yang mereka hadapi itu sih Om. Nah aku pikir ini sebenarnya lebih bukan PR-nya mereka ya, mereka itu kan subjek jadinya sebetulnya, objek dan subjek. Tapi kan sebenarnya yang paling hari ini jadi epitome ya kalau mau disebut epitome yang menyemarakkan pandangan-pandangan tersebut jadi
apa turunan-turunan program untuk generasi tertentu untuk supaya mereka mau milih, supaya mereka bisa dipegang gitu ya, diamankan gitu loh kantong suaranya. Kalau dalam konteks politik elektoral ya, ya data-data soal aktivitas mereka ini kan harusnya jangan secara serampangan hanya digunakan untuk mobilisasi suara gitu loh maksudku. Bahwa ada keberhasilan yang harus diakui kemarin, cara mengemas kampanye, katakanlah yang paling yang viral Gemoy paling itu paling terus disukai, jadi stereotip semua gitu ya kan. Ya itu kita angkat topi orang yang mampu melihat tren tersebut ya. Tapi di sisi lain juga harus hati-hati tuh mengelola data yang besar tentang sikap dan perilaku dan cara berpikir si Gen Z ini. Sasaran pemilih ini. Iya, karena jadinya sebenarnya ibarat kayak kalau dalam industri kreatif nih, mungkin Om Yos lebih familiar nih. Program tuh kalau yang bikin produser sama kalau yang bikin director tuh beda nggak? Beda. Pasti beda itu. Maksud aku tuh lebih kayak gitu kan. Nih atau kita ngeliat kayak sinetron. Kadang-kadang dulu tahun 90 ada Lost Man Bu Broto ya bagus aja. Kita nggak bilang itu sinetron sih, serial ya. Tapi terus tiba-tiba ada sinetron Miakatan Cinta Fitri yang bagi sebagian orang beratus-ratus episode. Tapi kan kalau ngelihat di kita tanya ke itu bagus gak sih kan subjektif ya. Subjektif penilaiannya gitu. Terus orang ngambil contoh ini filmnya Garin Daun di Atas Bantal karena dia siapa yang nonton Garin? Karena dia yang ngedirect, dia yang bikin skrip ya kan. Beda terus juga ngelihat ada idealisme gitu kan. di mata Awam kan itu yang gitu ya. Artinya kan sebenarnya janganlah ketika kita punya big data gitu ya atau apapun terus kita ngerasa kita rumusannya itu paling tepat. Iya. Misalnya seperti itu. Atau kayak merasa pukul rata aja dibikinin satu kebijakan atau cara inilah mengatur sentimen, mengatur sentimen hanya untuk kepentingan jangka pendek itu sih. Karena jadinya kan ya kayak kita kalau misalnya dihadapkan pada pilihan menonton zaman ada TV swasta kan kita nontonnya TV pemerintah aja. Pernah nggak terbayangkan tiba-tiba ada sinetron atau ada siaran di atas jam 12 malam? Zaman kita nonton siaran TV pemerintah jam 9 malam udah selesai udah udah yang warna kue lapis warna-warni itu udah kan. Color bar kan. Iya. Kan Tapi gitu. kan terus setelah ada kan kita jadi ngerti bisa ya. Ada ya konsep music video. Ada ya konsep. Ini sebenarnya kalau kita flip ya cara pandangnya kan kurang lebih kayak gitu juga sih Om kalau aku bilang. Nah, ke depan ini kan saat kita rekaman ini belum berlangsung nih. Ke depan ini kan mulai ada kontestasi nih misalnya. Terutama di Pilkada, Malang. terutama di Malang. Nah, yang dilihat oleh Mbak Rum apa ini? Ya satu ya, aku pikir enggak satu sih, ini kayak beberapa ya. Aku pikir calon-calon yang maju di Pilwakot Malang ini nama lama semua ya. Nama lama. Nah kalau nama lama semua nih kita hitung ya, otonomi daerah itu mulai 2005, pilkada langsung itu dimulai 2008 lah ya, ada yang 2006. Kepemimpinan lokal di Malang tuh berarti sudah berapa periode? Itu aku cuma ngajak brainstorming nonton, biar menerka sendiri di kepala pas dengar. Kita udah punya beberapa wali kota. Tiap wali kota punya legacy tapi juga kekurangannya sendiri ya. Cacat lah, ada cacatnya masing-masing. Ya, juga ada legasinya itu. Ada legasinya, jadi harus diakui balance gitu ya. Kan sebenarnya kalau dari sudut pandang pemilih hari ini dengan calon-calon yang bahkan ada yang mungkin bukan pendatang baru, mungkin maju di kota Malangnya baru, tapi dia di bagian yang lain Malang pernah maju juga kan. Artinya orang-orang sini-sini aja Malang Raya ya. Nah kalau ngebahas ya konteks pemilih berarti kan bisa jadi sarana ini ya penilaian yang enak nih, yang ajak nih.
zamannya dia gimana, zamannya dia gimana, zamannya dia gimana. Itu kan harus kritis tuh bagian itu. Terus ya soal yang paling masif lagi kan biasanya secara nasional kemarin nih yang paling rame ya. Keputusan yang bisa kartu orang mati hidup lagi. Gara-gara MK terus anulir DPR akhirnya nggak baru kemarin nih ya, baru kemarin banget ya. nih, baru banget. Jadi apa-apa yang tadinya mungkin langkah politik atau strateginya berasa buntu ini tiba-tiba kebuka biak, dapat cahaya lagi, dapat energi lagi, ada bensin lagi. Ada yang overconfidence mulai kayak gitu ya. Nah kan kita bisa ngelihat nih, artinya dari sisi pemilih sebenarnya ada loh yang dinamakan transaksi politik warga. Transaksi politik warga itu apa sih? Ya udah warga yang kalau dalam politik disebutnya voters ya, pemilih voters, nih. Ya sekarang kita punya nilai jual sebetulnya. Aku nggak lagi bicara politik uang ya, tapi bicara soal belanja isu gitu loh, kebijakan. Di level Malang ini kenyamanan warganya, indeksnya itu harus dilihat dari beberapa periode, beberapa kepemimpinan yang kita udah lihat bersama, terutama warga Kota Malang lah ya. Kalau aku kan baru sebentar lah di sini. Nah, dari situ aku mendorong warga untuk melihat dirinya sendiri sebelum memutuskan datang ke kotak suara nih untuk memilih, bahwa nilai suara kita itu sepenting itu. Jadi jangan milihnya asal atau sekedar karena. Nah, PR demokrasi itu kalau di level lokal kan masih ada kental budaya feodalisme patron klien. Feodalisme patron klien itu artinya raja lokal itu sebenarnya banyak. Bosnya itu banyak nih. Kadang-kadang kalau udah ada dorongan ya atau penggalangan masyarakat yang terutamanya homogen, itu pasti nggak enakan biasanya. Yang itu pilih itu, yang ini nggak, ada intimidasi secara sosial, ada rasa tidak terlibat, gitu loh. Nah maksud aku, sungkan, betul, apalagi orang Jawa nih, kan? Gitu ya. rasan-rasannya itu kan gede ya. Yang mana itu sebenarnya kalau dari sudut, nah kita kan ngomong demokrasi itu bukan Jawa, itu kan Barat. Jadi maksud aku, akhirnya model-model politik elektoral yang terjadi kan kalau di daerah ya, terutama yang masyarakatnya homogen secara etnis maupun secara agama gitu ya, mau nggak mau tuh kesungkanan terhadap figur tertentu itu masih kuat. Nah kalau figur itu secara lokal dia misalnya sudah jadi benar-benar raja atau dinasti atau kayak ya kokoh lah ininya ya, karismanya gitu ya. Ya orang pasti merasa terintimidasi. Jadi kemerdekaan itu nggak ada pada akhirnya secara personal ya. Padahal yang harus ini ya. Nah maksud aku cuma mengingatkan aja kalau dari sisi pandang ilmu politik, terutama politik elektoral begini, yang rezim dan mazhabnya itu kita ambilnya dari Barat ya. Ya one man one vote artinya ya udah vote kita itu jangan sampai ya kita buang-buang gitu loh ya. Jadi menurut aku ya sayang masa 5 tahun sekali ini transaksi politik warga itu maksud aku 5 tahun sekali. Benar. Transaksi politik warga itu maksud aku gitu Om, kayak kita tuh harus menilai suara kita tuh sepenting itu. Kalau perlu segede apa ini calon-calon ini menawarkan apapun lah ya. Kalau aku bilang sih, nah sekali lagi aku nggak ngomong tentang politik uang, tapi kayak janji yang turunannya itu bisa dipertanggungjawabkan langsung gitu loh ketika turun kampanye, yang ekuivalensinya atau currency-nya itu ya kalau saya kasih apa kontrak politiknya gitu loh, harus sekritis itu. Tapi on the other side ya, apa artinya ya itu yang tadi aku sebut soal tradisi atau budaya politik tiap daerah itu beda-beda. Kadang-kadang kalau misalnya yang turun udah tokoh-tokoh karismatik yang backgroundnya agama, militer, menjangkau calon pemilih, dipersuasi kan luluh juga. Sebenarnya luluhnya tuh bukan karena apa, takut kan. Dan sungkan. Iya itu balik lagi sungkan. Jadi kayak gayanya tuh kan akhirnya politik feodal sebetulnya. Ini ada satu menarik ini ya, di Malang nih misalnya. Kalau dulu calon itu misalnya calon atau siapapun yang pingin nyalon itu
jarang sekali masang. Ini kan udah bertebaran dan cukup varian nih, banyak nih. Ada nama A, nama B, nama C misalnya gitu kan. Ini kok akeh temen sih. Oh, ada sisi lain politik dilihat sebagai sebuah kesempatan kerja. Dalam konteksnya ini ya yang saya baca misalnya. Waduh timbang aku dadi anu tak kerja rek dadi wali kota misalnya. Oh tak kerja dadi bupati. Tapi ada satu sisi lain keseriusannya bagaimana bisa melihat dinamika kota ini mau dibawa kemana ketika sosok yang hadir ini untuk dipilih ini harus menjadi sebuah pemimpin. Nah ini dilihatnya bagaimana ini sebenarnya fenomena yang muncul akhir-akhir ini gitu. Ya sekarang kan kalau kita ngelihat Kota Malang tuh penuh dengan wajah-wajah bakal calon ya. Ya bakal calon sih bakal mulai bertahan. Karena dengan ada sekarang jargonnya masing-masing lah tagline, ya, jargon dan muncul ya. Janji gitu. belum ini yang lain lah. Itu kan ya sahih kalau dianggap sebagai dari sudut pandang si calonnya itu sahih untuk mereka memperkenalkan diri ya, atribut ruang publik itu ya. Pengenalan lewat baliho, spanduk segala macam. Karena itu yang paling cepat kan mendapatkan perhatian. Ya. Orang bolak-balik ngelihat nih siapa gitu. Mau nggak mau jadi ingat. Malah digoleki iki fotone sapa sih? Iya, mau nggak mau jadi ingat loh. Nah, kalau dalam kajian ini ya politik elektoral terutama dalam konteks survei politik, semua yang terlihat secara visual di ruang publik itu adalah elemen utama memperkenalkan diri ke calon pemilih kan. Jadi kalau di survei politik kita suka kenal, oh elektabilitas, oh popularitas, oh akseptabilitas. Nah, halaman pertama itu semua biasanya ya media massa tuh kan kayak gitu ya. Nah popularitas itu dilihatnya dari mana sih? Yang kayak gitu biasanya. Yang ditanya nih respondennya akan ditanya, kenal nggak sama A? Tahu atau tidak gitu kan biasanya. Ya kalau yang jawab tahu atau kenal ya pasti karena mereka merasa udah pernah ngelihat fotonya walaupun tidak tahu, tapi makanya nanti turunannya jika tahu suka apa enggak, pertanyaannya kan itu. Nah, kalau udah suka apa enggak itu udah masuk ke variabel akseptabilitas atau tingkat kesukaan. Jadi bisa misalnya Om Yos yang tahu populer 80% di Kota Malang nih. Tapi yang suka Om Yos itu cuma 60%. Jadi dari 80 orang yang tahu, cuma 60 yang suka Om Yos. Nah, dari 60 yang suka Om Yos, kita tanya lagi, layak nggak jika dia memimpin? Ternyata yang jawab cuma 45 misalnya. Nah, itu kan artinya efisiensi sosok Om Yos untuk dianggap sama si pemilih layak atau enggak, ya udah cuma 45% aja. Elektabilitasnya Om Yos itu berarti. Nah, 45% kalau dilihatnya misalnya 3 bulan jelang hari pemilihan, itu rendah. Tapi itu termasuk itu rendah kalau misalnya Om Yos ini petahana incumbent. Tapi bisa dianggap tinggi kalau Om Yos ini adalah nama yang sama sekali baru. Tiba-tiba muncul hadir dan tidak terbaca di ruang bisa 45%. Bukan anaknya si Anu, bukan istrinya si Anu, bukan lakinya si Anu. Itu potensi untuk curiosity-nya jadi lebih tinggi sebenarnya ya oleh masyarakat misalnya dalam konteks survei misalnya. Ya kalau tadi dengan contoh Om Yos sih sebenarnya artinya ya Om Yos kuda hitam lah. Minimalnya kalau misalnya nggak jadi wali kota, kalau dilihat sama si klien nih atau pembaca survei yang punya kepentingan, ya ambillah jadi wakil. 45% lumayan. Gitu. Di bawah itu misalnya ternyata 20 forget ya. 20% itu forget lah. Forget ya. Wis gak usah maju kan. Udah ngabisin dulu ya kecuali hobinya bakal uang. Gitu ya. Sampai gitu, situ. Nah, ini metode valid kan sebenarnya untuk menilai itu ya. Iya, kalau survei politik tuh selama metodologi dilakukan dengan baik, terus pemilihan sampelnya juga dipilih dengan baik ya. Artinya nggak purposif ya, benar-benar mengikuti kaidah multi-stage random sampling itu. Jadi ada namanya pre-sampling unit. Makanya sebenarnya survei itu tuh proses yang panjang, itu bisa 2 sampai 4 minggu loh Om. Tergantung itu surveinya kabupaten atau kota atau provinsi. Jadi kayak kadang yang kita lihat di media itu cuma 2 halaman dari katakanlah 100 sampai 150 laporan survei loh. Jadi jangan ya aku ini sekaligus edukasi sih. Kadang-kadang kan media juga cuma untuk butuh ini aja ya, highlight bombastis headline aja tuh, terutama
media online kan. Karena sebenarnya laporan survei itu harus dibaca utuh dari depan ke belakang. Makanya kadang-kadang kalau yang diambil cuman, ya nggak salah juga, itu temuan juga ya kalau soal popularitas elektabilitas head to headnya misalnya. Om Yos sama Pak Bambang misalnya. Oh itu 4525 gitu kan. Berarti undecided atau yang menyatakan tidak atau tidak jawabnya berapa persen. Kayak gitu loh. Ya itu bukannya kalau ditaruh di media itu salah, itu benar. Cuman maksudnya sebenarnya ada banyak temuan intrinsik yang nggak kelihatan dari hanya sekedar itu gitu loh. Termasuk di dalamnya soal kayak ini Om Yos nih dikenalnya lebih banyak dari medium apa sih? Jangan-jangan Om Yos nih jarang, nanti kan akan ada nih yang nanya, tapi orang ini nggak pernah pasang baliho kok bisa terkenal gitu loh. Oh ya siapa tahu ada dua hal. Misalnya Komeng misalnya. Dia kan emang udah populer ya. Atau gitu. Misalnya Om ini sebenarnya emang akar rumput, kayak jaringannya secara akar rumput udah banyak. Jadi nggak perlu banyak naruh visual di jalan, Om udah dikenal gitu loh. Atau kedua ya Om ini siapa? Orang pasti jadi nanya. Oh ntar misalnya tahu, oh anaknya ini. Ya biasanya udah urusan kekerabatan politik lah. Atau kalaupun tidak secara langsung, biasanya hari-hari ini kan ya ngelihat jabatannya apa di pusat gitu kan, biasanya gitu tuh kalau di pilkada. Yang maju tuh sebenarnya orang-orang dari sana yang sebenarnya nggak tinggal di sini juga. Ditunjuk ya, kekuatan partai menunjuk dia misalnya gitu. Banyak faktor ya pertimbangan. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini masih panjang sebenarnya harus kita bahas gitu ya. Cuman saya harus akhiri hari ini cek toto mulai toto gak ditontok malah nambah arah-arah. Padahal informasi ini penting. Nah, pesan terakhir nih misalnya dalam menghadapi kontestasi pemilihan pilkada tahun depan yang untuk masyarakat misalnya seperti apa gitu pesannya, dan untuk para kontestan ini seperti apa kira-kira yang bisa sampaikan. Ya makasih Om Yos. Nah kalau dari saya ya Bapak Ibu yang sekiranya memutuskan untuk ikut dalam pesta demokrasi lokal Pilkada Malang 2024, semakin banyak kita mengetahui dan mencari tahu track recordnya si kandidat, baik itu yang kita ada amal jariah, ada dosa jariah juga nih. Jadi menurut saya harus kritis sih. Pun begitu, tentu ini adalah ajakan moral ya. Ini saya ngajak ini aja secara etika gitu ya, untuk mempertimbangkan dan mengingat kembali betapa pentingnya satu suara kita. Karena tim ses itu kan ngelihat bukan hanya kita loh, mereka ngitungnya itu satu rumah tangga, potensi pemilih di satu rumah tangga, artinya di satu rumah ini nih. Om Yos yang punya hak pilih itu berapa orang di rumah Om Yos? Mereka ngeliatnya kan udah itu bisa digegeran dewi nanti itu kalau beda pilihan ya kan. Makanya sebenarnya mereka akan ngecek, oh di rumah ini ada 3 pemilih yang punya hak pilih ya maksudnya. Dari 3 pemilih ini kan mereka akan ngitung nih, oh berarti di satu kecamatan ini kalau misalnya oh itu udah matematika politik lah. Nah artinya maksud saya begini, sadari bahwa suara Anda itu sepenting itu loh. Mereka ngitung tuh sampai datang door to door itu, kalau Anda nggak penting tuh bullshit lah silakan tapi gitulah. Ya artinya silakan lakukan transaksi politik warga, kalau saya sih bilang gitu ya. Ya dalam hal ini sekali lagi saya nggak bilang terima banyak-banyak sembako atau bantuan apapun ya. Ya itu saya bilang ada dosa jariah, ada amal jariah, serah. Tapi kalau bagi saya sih penting untuk cek track record dan kualitas Kota Malang nih di setiap kepemimpinan tersebut, calon-calon tersebut yang kita tahu maju lagi atau yang mungkin baru, itu silakan sih saya pikir. Dan itu hak, jadi jangan dilihat kayak kewajiban, itu hak gitu. Itu sih Om Yos. Jadi memilih itu hak. Memilih iya, justru karena hak. Justru karena hak itu kita harus menghargai pilihan kita. Iya, gitu. Kalau saya sih kalau ditanya, karena ini pertanyaan yang juga secara legal forum mungkin akan berbeda ya jawabannya. Kalau aku sih akan bilang itu hak. Artinya hak, ya saya punya hak untuk datang telat-telat ke kotak suara karena saya mungkin saya harus berkelahi dengan pikiran saya sendiri dulu. Haruskah saya nyumbang suara saya? Tapi kalau ngomongin kewajiban kan semuanya soal altruisme soalnya Kalau kayak gitu kan ya makanya mobilisasi suara sih. Tapi sekali lagi ini personal ya, saya ngomong udah bukan nama. Iya, memang memilih itu personal gitu kan, masalahnya ke sana gitu.
Kira-kira seperti itu ya. Ini kayaknya panjang. Kalau mau diteruskan ngomong ya nanti ya di komen. Kita akan bahas ini. Bila perlu kita kawal nih pemilihan ini dengan pembicaraan tentang politik. Bagaimana kita bersikap terhadap itu ya, edukasi ya. Kira-kira pendidikan politik nih yang dilakukan Omnya sekarang nih sebetulnya. Gitu ya. Bagus loh. Sampai ketemu. Aku lanjutin mungkin episode 2, episode 3 kita ngomong. Tergantung kalian juga. Sampai ketemu di Soklat Podcast.